Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tugas pokoknya adalah menghamba kepadanya. Dalam taat kepada Allah, dalam menghamba kepada Allah, manusia dibagi ke dalam 3 tipe. Yang pertama, ada manusia yang menghamba kepada Allah tipe pedagang. Tipe pedagang ini tentu melakukan sesuatu, ingin mendapatkan keuntungan. Tidak ada pedagang yang dalam bertransaksi tidak menginginkan keuntungan. Melakukan sesuatu ingin imbalan keuntungan. Termasuk kategori ini adalah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harapan di akhirat dia masuk surga. Itulah harapannya, di akhirat ia masuk surga. Ini adalah manusia tipe pedagang. Yang kedua adalah manusia tipe budak. Manusia tipe ini dia taat kepada Allah, dia menghamba kepada Allah karena takut kepada majikan kalau ia mendapatkan siksa dan hukuman. Sehingga manusia tipe budak ini ketaatannya termasuk dalam kategori ini adalah taat kepada Allah karena dorongan kekhawatiran kalau dia masuk neraka, ketakutan kalau dia divonis masuk neraka. Ini adalah manusia tipe budak. Yang ketiga adalah manusia yang menghamba kepada Allah tipe orang arif. Orang arif ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia taat, bukan mengharap imbalan surga, juga bukan karena takut terhadap neraka, tetapi dia sadar akan besarnya nikmat, akan besarnya karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah memberikan nikmat karunia yang begitu luar biasa besarnya. Dia akan memberikan yang terbaik dan tidak pantas membangkang, sehingga taatnya semata tidak ingin, ia ingin masuk surga, bukan sekedar takut kepada neraka, tapi ketaatannya semata tidak ingin Allah kecewa kepadanya. Dari 3 tipe ini, tipe pedagang, tipe budak, tipe orang arif, tentu satu dengan yang lainnya punya kelebihan dan kekurangan. Dengan alasan apapun, kita tidak dapat mengingkari kebenaran ketiganya. Kebenaran ketiganya, baik tipe pedagang, tipe budak, tipe orang arif, kita tidak bisa mengingkari. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Quran ia berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan, satu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari api neraka? Jadi Allah membahasakannya dengan tijarah, membahasakannya dengan perdagangan, membahasakannya dengan perniagaan. Objek yang diperdagangkan adalah tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya,
berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi rupa-rupanya bahasa perdagangan, bahasa perniagaan itu juga digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sehingga kami di awal menyampaikan, kita tidak bisa memungkiri kebenaran manusia tipe pedagang yang beribadah berharap surga. Kita juga tidak bisa memungkiri kebenaran tipe budak yang beribadah kepada Allah karena takut kepada neraka. Kesemuanya adalah diterima, diakomodir oleh Al-Quran, karena Allah sendiri juga membahasakan dengan perniagaan atau perdagangan. Ada satu kisah heroik yang sangat luar biasa, di mana Khalifah ketiga Utsman bin Affan tahun 17 Hijriah, saat itu Madinah dilanda paceklik, saat itu Madinah dilanda kekeringan, sehingga orang-orang Arab kampung pun datang ke Madinah dengan harapan ia mendapatkan bantuan, padahal kota Madinah sendiri mengalami kesulitan yang sedemikian rupa. Khalifah Utsman bin Affan ini kebetulan kafilahnya datang dari Syam, yang membawa perdagangan yang berisi makanan dan minuman yang berlimpah. 1000 ekor onta yang di atasnya terdapat banyak makanan yang berlimpah. Ketika tiba di depan pintu gerbang Madinah, pedagang-pedagang lokal mendekatinya dan ingin membelinya dengan keuntungan 10 kali lipat. Lalu Utsman bin Affan menjawab, barang dagangan ini semuanya tidak kami jual, karena ada orang yang membelinya memberikan keuntungan jauh lebih besar daripada Anda. Semua pedagang-pedagang lokal ini kaget dan terkejut. Siapakah gerangan yang memberi keuntungan yang berlipat tersebut? Dengan mantap penuh keyakinan, Utsman bin Affan menjawab, Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh barang dagangan, 1000 ekor onta yang ada makanan itu, semuanya adalah untuk orang-orang Madinah yang sedang kelaparan. Masya Allah, luar biasa. Utsman bin Affan memahami betul bahwa ia sedang bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sehingga di dalam Al-Quran suratul Baqarah ayat 261, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ata habbah. Tak ubahnya seperti sebutir biji, lalu tumbuh menjadi 7 tangkai, setiap tangkainya ada 100 butir. Maka ketika seseorang beribadah sebagai tipe pedagang, tipe budak, tipe orang arif, semuanya diakomodir. Tidak masalah kalau orang beribadah karena ingin masuk surga. Orang beribadah takut kepada neraka, meskipun tentu yang terbaik secara normatifnya adalah beribadah karena ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga memberi manfaat. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.